Cendekiawan, hasil pemilu Taiwan mengejutkan Zhong Nanhai, Xi mengalami kemunduran besar. Hasil yang sangat dinanti-nantikan dari pemilihan Presiden Taiwan 2024 telah diumumkan pada malam hari tanggal 13 Januari menandai kemenangan bagi Lai Ching-te, kandidat presiden dari Partai Progresif Demokratik, DPP, bersama dengan pasangannya Hsiao Bi-him. Para pengamat percaya bahwa kemenangan ini telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Zhong Nanhai dan memberikan pukulan yang signifikan bagi pemimpin Partai Komunis China Xi Jinping. Khususnya, ketika berbagai media bergegas untuk melaporkan hasil pemilu, media resmi PKC tetap diam, mengindikasikan potensi kegagalan dalam upaya propaganda PKC. Yuan Hongbing, yang telah memantau perkembangan di Selat Taiwan dengan seksama, membagikan wawasannya pada tanggal 14 Januari menggambarkan kemenangan Lai Ching-te dan Hsiao Bi-him sebagai kemenangan yang signifikan bagi kekuatan global kebebasan dan demokrasi. Pada saat yang sama, ini merupakan pukulan telak bagi Xi Jinping dan menantang kekuasaan otoriter PKC. Rakyat Taiwan telah memilih untuk menyelaraskan diri dengan dunia, menolak proposal satu negara, dua sistem dari Xi Jinping dan menolak kandidat yang terus-menerus didukung oleh PKC melalui berbagai taktik front persatuan. Dalam pidato kemenangannya, Lai Ching-te menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sebagai misi kepresidenannya. Dia berjanji untuk menegakkan sistem konstitusional Republik China atau Taiwan, mempertahankan sikap yang teguh namun tidak sombong, dan mempertahankan status quo. Pendekatannya melibatkan penggantian konfrontasi dengan dialog, membina keterlibatan dan kerjasama yang percaya diri dengan China, meningkatkan kesejahteraan kedua sisi Selat Taiwan, dan mengejar tujuan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Lai Ching-te juga menyatakan komitmennya yang teguh untuk melindungi Taiwan dalam menghadapi tekanan budaya dan militer China. Dia bermaksud untuk mempromosikan urusan lintas selat yang selaras dengan sistem konstitusional Republik China. Namun, Chen Binhua, juru bicara kantor urusan Taiwan China, menegaskan pada malam tanggal 13 Januari bahwa DPP tidak dapat mewakili opini publik arus utama di pulau itu. Menurutnya, pemilihan ini tidak dapat mengubah kerangka kerja fundamental dan arah hubungan silang dan tidak dapat menghalangi penyatuan kembali tanah air yang tak terelakkan. Yuan Hongbing berpendapat bahwa hasil pemilihan Presiden Taiwan telah berdampak besar pada situasi di Zhong Nanhai. Dia mengantisipasi bahwa tindakan PKC selanjutnya akan mengintensifkan pelanggarannya terhadap kedaulatan Taiwan dan persiapan untuk berbagai bentuk agresi di Selat Taiwan. Oleh karena itu, mengubah kondisi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan saat ini akan menjadi salah satu prioritas strategis utama Xi Jinping. Cendekiawan China, moral Pla terguncang sehingga tidak mampu berperang melawan Taiwan. Meskipun ada kekhawatiran di Taiwan tentang potensi serangan PKC, pakar hukum Beijing yang Tianyi percaya bahwa alasan utama PKC tidak berani melancarkan serangan adalah karena PKC saat ini sedang mengalami gejolak internal, dan moral di dalam tubuh militer China daratan benar-benar kacau. Belum lagi sentimen publik yang tidak terkendali, yang berpendapat bahwa mereka semua dapat merasakan bahwa Xi Jinping telah menindak keras elemen-elemen seperti pasukan roket dan Kementerian Pertahanan Nasional, yang pasti telah mengguncang moral di dalam militer PKC. Dia mengatakan bahwa masing-masing dari mereka terutama berfokus pada kepentingan pribadi mereka, dan sama sekali tidak mungkin mereka dapat melakukan serangan. Jadi, gagasan perang hanyalah gertakan belaka. Yang juga menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, PKC semakin khawatir tentang keamanan rezimnya sendiri, dan kekhawatiran ini semakin meningkat. Bahaya kediktatoran satu partai telah meningkat dan menjadi lebih serius. Terutama dalam 3 tahun pertama penguncian akibat pandemi yang parah, semakin banyak masyarakat akar rumput yang tidak memiliki kesadaran politik yang terbangun. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari pandemi adalah sesuatu yang sama sekali tidak diantisipasi oleh PKC. Meskipun mereka secara terbuka mengklaim bekerja untuk rakyat, pada kenyataannya, mereka terus memprioritaskan hak-hak istimewa mereka. Semakin banyak masyarakat akar rumput yang menyadari hal ini, dan dari tahun lalu hingga tahun ini, tanda-tanda keresahan internal menjadi semakin jelas. Dalam konteks tersebut, ia menyatakan bahwa masyarakat China daratan menginginkan politik yang demokratis, dan Taiwan merupakan arena politik demokratis pertama di dunia China. Dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran ekonomi dan sosial antara kedua belah pihak telah mengekspos kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dari sistem politik dan sosial internal untuk dilihat semua orang. Semua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu hanya setengah bulan di akhir tahun dan awal tahun ini berskala besar, yang menunjukkan bahwa hal itu telah mencapai titik letusan gunung berapi. Meskipun tingkat pengetahuan petani China relatif rendah dan mereka umumnya tidak peduli, begitu mereka memutuskan untuk menolak, mereka tidak mempertimbangkan konsekuensinya.